Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan bagikan 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh akademisi pada saat tes wawancara LPDP. Pertama, apa yang menjadi motivasi Anda untuk melanjutkan studi S3 atau S2? Pada pertanyaan ini, teman-teman dapat menjawab tentang bagaimana suatu keadaan baik pada diri teman-teman maupun lingkungan di sekitar teman-teman yang membuat teman-teman terdorong untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Saya sarankan teman-teman tidak hanya menjelaskan tentang diri sendiri, melainkan juga menjelaskan tentang orang-orang di sekitar, seperti masalah sosial dan masalah lingkungan. Contohnya, teman-teman dapat menjawab, saya melanjutkan studi karena saya ingin berkontribusi lebih besar untuk lingkungan sekitar saya dan Indonesia. Maka, langkah pertama yang harus saya lakukan yaitu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas saya. Selain itu, jika dilihat di sekitar saya, lingkungan kerja atau masyarakat yang ada di sekitar saya masih sangat jarang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S2 atau S3. Sehingga dengan berangkatnya saya untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, akan memberikan inspirasi atau membuka jalan untuk yang lainnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, dengan adanya ilmu yang saya peroleh dari jenjang yang lebih tinggi, maka akan sangat mungkin untuk saya lebih bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar saya. Pertanyaan kedua, apa universitas dan program studi yang jadi tujuan studi Anda? Dan kenapa Anda memilih universitas tersebut? Pada pertanyaan ini, teman-teman diminta untuk menjelaskan secara singkat namun tepat sasaran pada poinnya. Teman-teman bisa menjawab universitas yang menjadi target teman-teman, khususnya pilihan pertama. Penjelasannya dapat dengan memberikan profil singkat universitas tersebut, kemudian berikan alasan ilmiah yang membuat teman-teman menjadikannya pilihan pertama. Contohnya, teman-teman dapat memberitahu bahwa universitas tersebut salah satu universitas terbaik di dunia atau di Indonesia dalam bidang studi yang teman-teman tekuni. Selain itu, juga dapat diberitahu bahwa teman-teman akan mengambil tesis atau disertasi di mana topik tersebut menjadi salah satu unggulan pada universitas tersebut. Pengalaman saya, saat ditanya seperti ini, saya menjawabnya dengan memberikan rasionalisasi bahwa universitas yang saya tuju adalah universitas yang memiliki ranking bagus berdasarkan QS World University Ranking. Di samping itu, saya juga telah mempelajari bahwa topik yang saya teliti akan sangat cocok dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen-dosen di universitas tersebut. Karena sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman ikut pelatihan riset yang diadakan oleh universitas tersebut. Pertanyaan ketiga, apa topik penelitian Anda? Biasanya, pertanyaan ini didahului oleh pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki rencana topik penelitian? Nah, untuk S3 mungkin secara otomatis sudah ada karena sudah mempersiapkannya pada saat seleksi administrasi. Bagi teman-teman S2, disarankan untuk mempersiapkannya dan mempelajarinya dengan baik. Hal ini akan dinilai sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan kita untuk melanjutkan studi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang nomor 3. Apa topik penelitian Anda? Teman-teman harus menjawabnya dengan menunjukkan bahwa teman-teman akan mengangkat isu tertentu dan sertakan alasannya. Kemudian sebisa mungkin dikaitkan dengan universitas teman-teman. Contohnya, saya akan mengangkat isu tentang Sustainability Report Disclosure, yaitu tentang isu keberlanjutan yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam semua lini bisnisnya.
Perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan tentang keuntungan ekonomi saja, melainkan juga harus memperhatikan keberlangsungan fungsi lingkungan dan penyelesaian persoalan-persoalan sosial masyarakat di sekitarnya. Alasan saya mengangkat topik ini adalah karena banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Selain itu, terdapat banyak isu-isu sosial seperti eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan dalam mencapai keuntungan ekonominya. Sehingga impact dari penelitian ini akan sangat berguna untuk standar setter dan stakeholder lainnya dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan aktivitas keberlanjutan. Pertanyaan keempat, apa rencana karir Anda dan mengapa? Teman-teman harus menjawab semua pertanyaan dan termasuk pertanyaan ini dengan mengacu pada esai yang telah teman-teman berikan sebelumnya. Teman-teman harus memiliki tujuan karir yang jelas dan harus berkaitan dengan mengapa harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya, karir yang hendak teman-teman tuju adalah menjadi seorang dosen. Karena dengan menjadi seorang dosen, teman-teman dapat mengabdi dan berkontribusi pada Indonesia melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Teman-teman juga dapat menceritakan tentang bagaimana ilmu yang teman-teman peroleh akan sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan yang ada di universitas dan masyarakat. Misalnya, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh, maka akan dapat dijadikan untuk pengembangan riset di universitas dan meningkatkan publikasi. Selain itu, hasil riset tersebut juga dapat diterapkan pada masyarakat. Pertanyaan kelima, bagaimana Anda merencanakan untuk membangun jaringan profesional selama studi Anda di luar negeri? Nah, pertanyaan ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang akan berkuliah di luar negeri, melainkan juga di dalam negeri. Teman-teman harus mempersiapkan jawaban. Sebagai contoh, teman-teman mungkin dapat memperluas jaringan melalui berorganisasi, tergabung dalam kelompok riset, NGO, atau bahkan dengan olahraga yang akan dapat membangun jaringan internasional dan nasional teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai blunder dengan menjawab bahwa aktivitas tersebut akan mengganggu studi teman-teman. Pertanyaan keenam, bagaimana rencana Anda untuk mengatasi tantangan dan hambatan selama studi di luar negeri dan bagaimana Anda dapat memperoleh dukungan dari keluarga? Nah, pertanyaan ini sangat sering ditanyakan. Teman-teman langsung saja jawab dengan jujur bagaimana pengalaman teman-teman selama ini dan tetap mengacu pada esai. Jika teman-teman akan mengajak keluarga, maka ceritakan secara detail rencananya. Dan jika tidak, bagaimana pembicaraan yang telah dilakukan dengan keluarga? Nah, bagi teman-teman yang belum menikah, ini dapat dijawab dengan pengalaman selama ini, yaitu saat studi S1 atau S2, atau bagi yang bekerja, pengalaman saat bekerja. Intinya teman-teman harus mampu mengkonversi tantangan atau hambatan menjadi suatu hal yang mendorong untuk teman-teman cepat menyelesaikan studi teman-teman. Pertanyaan ketujuh, berapa SKS yang akan diambil? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh pewawancara. Dan saat saya wawancara, saya juga mendapatkan pertanyaan tersebut. Dan setelah sharing dengan teman-teman yang lain, mereka juga sering mendapatkan pertanyaan yang demikian. Sehingga disarankan untuk teman-teman yang akan menghadapi tes wawancara untuk mempelajari tentang kurikulum yang ada di universitas dan program studi teman-teman. Pastikan teman-teman mendapatkan informasi yang terbaru dan mendapatkan jumlah pastinya. Pertanyaan ke-8. Berapa konsentrasi yang tersedia dan konsentrasi apa yang akan Anda ambil? Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, teman-teman dapat pelajari tentang kurikulum di universitas dan program studi yang akan teman-teman ambil. Informasi tersebut dapat dipelajari melalui web atau sumber kredibel lainnya. Dan siapkan jawaban konsentrasi yang akan dipilih serta alasannya. Saat itu, saya menjawab konsentrasi yang akan saya pilih adalah auditing.
Hal ini linear dengan konsentrasi saya sebelumnya pada saat studi S1. Dengan demikian, pada saat studi S2, saya akan melakukan pendalaman sehingga ilmu yang saya peroleh saat ini akan bertambah dan makin terasa. Pertanyaan ke-9, apakah kelulusan di universitas tersebut terkait dengan publikasi? Informasi ini juga sangat penting untuk diketahui. Teman-teman harus mempelajari apakah nanti ketika hendak ujian sidang tesis atau disertasi, terdapat syarat harus memiliki publikasi atau tidak. Nah, informasi ini juga dapat teman-teman lihat di web resmi universitas atau bertanya langsung ke prodi teman-teman. Pertanyaan ke-10, saat ini apa sudah memiliki publikasi? Nah, ini juga sangat sering ditanyakan. Dan saat saya tes wawancara, saya mendapatkan pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman harus menjawabnya secara jujur dan pelajari lagi apa isi dari publikasi teman-teman jika memiliki publikasi. Pelajari jurnalnya, pelajari isinya, metodenya, dan terakreditasi Sinta atau Scopus kah publikasi teman-teman tersebut. Hal ini sangat penting karena ini akan memperkuat posisi teman-teman sebagai seorang yang dikatakan layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, itulah 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh akademisi saat wawancara LPDP. Semua pertanyaan di atas dimaksud untuk mengevaluasi motivasi, rencana, dan kemampuan teman-teman sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Pastikan untuk mempersiapkan jawaban yang terstruktur dan jelas sehingga dapat meyakinkan pihak LPDP tentang komitmen dan kualitas diri teman-teman sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong, tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.